Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hayu Anindya Yulias Putri dari program studi ilmu komunikasi dengan NPM 20410139. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen konflik dan mengelola konflik dalam hubungan. Untuk yang pertama, pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu suatu proses membatasi aspek-aspek negatif dari konflik sekaligus meningkatkan aspek positif dari konflik. Ada lagi tujuan dari pengelolaan konflik yaitu untuk meningkatkan pembelajaran dan kelompok hasil termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Kemudian manajemen konflik menurut Ross yaitu langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, dan bermufakat atau agresif. Kemudian ada tahapan dalam mengelola konflik. Yang pertama, pencegahan konflik untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Yang kedua, penyelesaian konflik untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Yang ketiga, pengelolaan konflik untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, resolusi konflik untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, transformasi konflik untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang lebih positif. Selanjutnya, terdapat 6 teori konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori kebutuhan manusia, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya, teori transformasi konflik. Kemudian, konflik interpersonal menurut keadaan pada hubungan yang berkonsep I, you, dan I too memiliki perbedaan cara pandang, ketertarikan, atau tujuan dan merasakan kebutuhan untuk memecahkan perbedaan itu. Kemudian terdapat prinsip konflik yang pertama. Konflik hal yang wajar dalam hubungan dengan maksud semakin berartinya seseorang dalam hidup manusia terlibat dalam konflik adalah hal yang wajar. Yang kedua, konflik mungkin ditujukan secara terbuka maupun tertutup. Yang ketiga, kelompok sosial membentuk makna. Yang keempat, konflik dapat dikelola dengan baik atau buruk. Dan yang terakhir, atau yang kelima, konflik baik untuk hubungan dan individu sebab dari permasalahan kita sebagai manusia akan tumbuh sebagai individu yang memperkuat hubungan. Kemudian menanggapi konflik terdapat 4 cara. Yang pertama, meninggalkan hubungan dengan keluar atau masuk atau menarik diri secara fisik atau psikologis. Yang kedua, menyangkal atau meminimalisir masalah yang mengarah ke konflik terbuka. Yang ketiga, menyuarakan konflik secara langsung dan berusaha menyelesaikannya. Dan yang keempat, komitmen untuk menetap pada hubungan meskipun terdapat perbedaan. Berikut beberapa materi yang bisa saya sampaikan, mungkin terdapat kurangnya dalam saya memberikan materi. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.